Selamat datang di Auto Release. Di tengah bentangan hijau hutan tropis dan birunya langit Nusantara, ada sebuah aset pertahanan yang bekerja tanpa lelah. Bukan jet tempur supersonik, tapi ia adalah pemburu senyap yang mematikan. Inilah kisah tentang Embraer EMB314 Super Tucano, si turboprop gahar andalan TNI Angkatan Udara. Lahir dari pabrikan ke Dirgantaraan Brasil, Embraer Super Tucano atau yang memiliki kode militer A29 diciptakan sebagai pengembangan dari pesawat latih EMB312 Tucano. Namun, ia jauh lebih dari sekadar pesawat latih. Dirancang khusus untuk misi Light Attack dan Counter-Insurgency (COIE). Pesawat ini adalah jawaban atas kebutuhan pertahanan di lingkungan operasi berintensitas rendah, terutama di kawasan yang sulit dan terpencil seperti Amazon di Brasil. Dan tentu saja, Kepulauan Indonesia yang luas. Bagi Indonesia, kedatangan Super Tucano pada tahun 2012 menandai berakhirnya era pesawat legendaris OV-10F Bronco yang telah usang. Super Tucano, yang kini memperkuat Skadron Udara 21 di Lanut Abdul Rachman Saleh, Malang, membawa kemampuan yang jauh lebih modern, efektif, dan ekonomis. Total 16 unit pesawat ini menjadi tulang punggung operasi pengawasan perbatasan, dukungan udara dekat, hingga penumpasan pemberontakan di berbagai pelosok tanah air. Meskipun hanya bermesin turboprop tunggal, jangan remehkan kekuatannya. Super Tucano ditenagai oleh mesin Pratt Whitney Canada PT6A68C yang menghasilkan tenaga impresif 1.600 tenaga kuda. Kekuatan ini memungkinkannya terbang dengan kecepatan maksimum sekitar 590 km per jam. Namun yang terpenting, ia memiliki daya tahan terbang yang luar biasa, mencapai lebih dari 8 jam. Ini penting untuk misi patroli jarak jauh di atas lautan dan hutan Indonesia. Dirancang untuk lingkungan pertempuran berisiko rendah, Super Tucano memiliki tingkat ketahanan yang tinggi. Kokpitnya dilapisi baja, melindungi pilot, dan sistem vital dari tembakan senjata ringan dari darat. Pilotnya duduk di kursi lontar Martin Baker NK-10 berteknologi Zero Zero, memastikan keselamatan mereka dalam situasi darurat. Bahkan saat pesawat diam di darat, di dalam kokpit, para penerbang disajikan dengan tata letak glass cockpit modern, lengkap dengan dua layar multifungsi FFD dan head-up display HUD, memberikan kesadaran situasional tingkat tinggi. Pesawat ini adalah definisi dari multimisi, berfungsi ganda tidak hanya sebagai pesawat serang ringan yang tangguh, tetapi juga sebagai pesawat latih lanjut untuk mencetak pilot tempur masa depan. Kemampuannya untuk lepas landas dan mendarat dari landasan pendek dan bahkan landasan tak beraspal menjadikannya aseta. Ternilai untuk operasi di pangkalan terpencil di Indonesia Timur. Disinilah letak taring sesungguhnya dari Super Tucano. Secara internal, ia sudah dilengkapi 2 unit senapan mesin berat FN Herstal M3P kaliber 12,7 mm yang terpasang di setiap sayapnya, siap memuntahkan ratusan peluru per menit. Namun, daya gempurnya berasal dari 5 cantelan pelon eksternal 2 di setiap sayap dan 1 di bawah badan pesawat yang mampu membawa muatan total hingga 1.550 kg. Amunisi yang bisa dibawanya bervariasi, mulai dari bom general purpose seperti seri MK81 dan MK82, roket yang ditempatkan dalam roket pods, pod meriam 20 mm, hingga senjata berpemandu presisi precision guided munitions, seperti bom berpemandu laser atau rudal udara ke udara jarak pendek, seperti MES-1 Piranha dari Brasil, memberikan akurasi yang mematikan. Keakuratan serangan ini didukung oleh sistem avionik canggih. Super Tucano dilengkapi dengan sensor FLIR Forward Looking Infrared dan DLR Downward Looking Infrared. Sistem ini memungkinkan pilot untuk mendeteksi, mengenali, dan mengunci target, baik siang maupun malam hari, bahkan dalam cuaca buruk. Dengan teknologi data link terenkripsi, pesawat ini dapat berbagi informasi target secara real-time dengan pasukan di darat, menjadikannya platform dukungan udara dekat CIS yang sangat efektif dan terintegrasi. Bagi TNI AU, peran Super Tucano sangat vital. Ia menjadi mata dan tangan di wilayah konflik seperti Papua,
melakukan pengintaian bersenjata, dan memberikan dukungan tembakan yang presisi. Di wilayah perbatasan maritim, ia melakukan patroli udara pengamanan, mendeteksi kapal-kapal ilegal, dan memastikan kedaulatan wilayah udara. Kehadirannya adalah penangkal yang efektif karena mampu beroperasi secara mandiri dengan biaya operasional yang jauh lebih rendah daripada jet tempur. Super Tucano membuktikan bahwa efisiensi tidak harus mengorbankan kemampuan. Dengan desain yang kokoh, mesin turboprop yang andal, dan sistem avionik serta persenjataan modern, ia adalah paket komplit untuk pertahanan di abad ke-21. Ia adalah simbol modernisasi dan kemandirian Angkatan Udara kita dalam menjaga luasnya wilayah Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan di Autorelease. Menurut Anda, apakah Indonesia perlu menambah armada Super Tucano ini?